Selamat malam kepada Amang dan Inang dan seluruh Naposo Bulung. Marilah kita mulai kebaktian pertamiangan week kita dari week 1 sampai week 13. Sebelum kita mulai kebaktian ini, marilah kita berdoa sejenak. Amin. Marilah kita mulai kebaktian kita dengan bernyanyi dari buku Ende nomor 36 ayat 1 dan ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya, seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang adalah awal dan akhir, Tuhan telah menjanjikan di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, bahwa Engkau berkenan mengampuni dosa dan memberi pembenaran kepada kami, seperti hidup yang kekal. Kasihanilah kami, dan genapilah janji-Mu kepada kami. Bangunkan dan pimpinlah kami dengan Roh-Mu, supaya kami mencari pertolongan kepadamu pada waktu kesesakan. Kuatkanlah kami, supaya tetap percaya kepada firman dan janji-Mu, agar memperoleh hidup yang kekal di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku Ende nomor 792 ayat 2. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang tertulis dalam Kejadian 12
ayat 1 sampai ayat 9. Kita baca secara responsoria. Ayat pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu. Ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau jadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yaitu pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan dirinya kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku Ende nomor 463 ayat 1. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom untuk kita semua. Shalom. Amang dan Inang, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah atau renungan pada pertangyangan kita malam hari ini. Diambil dari Roma pasal 15 ayat 7 sampai dengan ayat 13. Demikian firman Tuhan, saya bacakan untuk kita semua. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksud ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita. Dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya. Seperti ada tertulis,
Sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umatnya. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Dan topik minggu kita dan juga menjadi topik pada pertanyaan kita Amang dan Inang adalah diberkati untuk menjadi berkat. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa kitab Roma ini adalah datang dan dituliskan oleh Paulus kepada jemaat Roma. Jemaat Roma itu ada yang Kristen dari sejak awal, yaitu para Yahudi yang menjadi pengungsi, atau boleh juga kita katakan pendatang ke Roma. Dan juga banyak dari antara mereka orang Yunani, kalau dalam bahasa Batak dikatakan orang Gorik, yang menjadi Kristen. Dan kita tahu bahwa Roma ini banyak dipengaruhi oleh para pemikir-pemikir dari Yunani. Jadi ketika mereka mendengarkan Injil itu, banyak cara bagi mereka untuk menginterpretasikan, dan banyak hal yang mempengaruhi mereka. Karena itulah Paulus menginginkan supaya mereka satu hati dan pikiran mereka dalam hal pemberitaan Injil. Sehingga dia mengatakan, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Jadi tidak boleh membeda-bedakan orang. Walaupun kita yang hadir ini Kristen, yang datang dari Bonapasogit dan yang lahir di perserahan ini atau di perantauan ini, kita sama memuji Allah yang sama dan diselamatkan oleh Kristus yang sama, dan tidak ada dibeda-bedakan. Demikian Kristus dikatakan, seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Jadi Kristus itu tidak memandang dan tidak membuat kita dalam klasifikasi atau kelas-kelas yang berbeda. Saru pada kita dijoloni Tuhani, baik atau buruk keadaanmu, sakit atau kamu sehat, banyak atau tidak banyak yang kamu miliki harta, semuanya kita sama di hadapan Tuhan. Dan cara pandang inilah yang mau ditekankan juga kepada kita, kaum ini di saat ini. Akibat dari masa-masa sulit terakhir ini, mungkin akan banyak kejadian-kejadian dalam hidup kita, pengalaman kita, situasi keadaan lingkungan kita yang akan membuat kita berbeda dengan sebelumnya. Tetapi tetaplah percaya bahwa di dalam Kristus tidak ada pengaruh keadaan kehidupan kita itu. Dan yang paling baiknya adalah bagi kita, Allah memaksudkan bahwa kebenaran Allah Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita. Jadi orang Yahudi, Kristen Yahudi merasa eksklusif bahwa mereka lah yang paling kudus, karena kita tahu tradisi Yahudi itu mengatakan bahwa mereka harus bersunat, harus disunat. Tapi kalau kita yang baru datang,
Ya sama seperti yang datang ke gereja kita. Kalau kita orang Batak, terdidik kita dari sejak kecil. Tetapi kalau ada yang baru datang menjadi Kristen, ada terdidik secara dewasa. Nah itu tidak boleh kita beda-bedakan, sama semuanya. Baik yang terdidik sejak kecil dan terdidik setelah besar itu semua sama di hadapan Tuhan. Semua sama menerima berkat dan pengampunan yang sama. Yang penting kita percaya kepada kebangkitannya, percaya kepada kematiannya, percaya kepada penyalipan dan pengampunan dosa yang diberikan olehnya. Dan ini juga yang perlu kita ingat, Amang dan Inang, saudara-saudari yang terkasih, bahwa Allah juga memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Sampai dengan ke tanah Batak, Injil itu telah diberitakan, dan itulah semua bangsa-bangsa itu. Dan masih banyak bangsa lain juga yang percaya kepada Allah yang kita sembah itu. Di awal cerita Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa Allah yang kita sembah itu tidak boleh kita tolak dan pungkiri. Bahwa Allah kita itu adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Dan itu yang kita percayai sampai akhirnya kita sampai di perjanjian baru, kita mengenal anak Allah itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dan itu yang harus kita tekankan dalam diri kita, Allah yang menjadi manusia supaya dekat dan ada bersama dengan kita, merasakan perasaan yang sama dengan kita, mengalami pengalaman yang sama seperti kita, di mana Yesus sebagai Allah itu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan, mengajar, membimbing orang-orang, mengajak mereka untuk ke jalan yang benar. Dan itu juga yang menjadi teladan bagi kita setiap orang percaya. Kita tahu bahwa Yesus sebagai manusia, dia mengalami kelaparan, dia juga pernah menangis, dia juga pernah marah, dia juga pernah bersedih. Dan itulah yang dikatakan Allah yang menjadi manusia. Dan bukan karena hal itu kita akan mencurigai dan tidak 100% percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Justru di sanalah kita akan mengatakan Allah itu ternyata ada dan dekat dengan bersama kita. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya, dan lagi pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia, termasuk jika kita orang Batak. Dan selanjutnya kata Yesaya, kalau kita baca dalam perjanjian lama, Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Dan Allah yang kita sembah, Injil yang disebar, kabar baik yang diberitakan itu adalah tentang perjanjian lama. Dalam perjanjian baru, apa yang dinubuatkan dalam perjanjian lama sudah digenapi, yaitu Taruk dari pangkal Isai yang akan terbit disebutkan itu telah benar-benar terbit, yaitu kita kenal melalui Tuhan Yesus Kristus. Karena itu saudara-saudari yang terkasih, untuk percaya kepada Tuhan Allah dikatakan kepada kita, untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus dikatakan kepada kita, percaya dulu baru mengerti. Dan kita tidak boleh mengerti itu secara logika atau ilmu pengetahuan dari manusia. Kalau demikian halnya akan susah, sulit, sukar bagi kita untuk menerima Yesus sebagai anak Allah. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kita yang memiliki pengharapan sampai dengan saat ini, kitalah yang akan menjadi pemberita-pemberita. Injil itu akan kita kabarkan. Kabar baik itu ada di mana-mana, yaitu ada dalam diri kita. Saat ini Amang dan Inang,
Kabar baik bagi kita semua adalah bahwa gereja kita peduli kepada sesama kita, bahwa banyak dari antara kita telah mendonasi kepada panitia sending kita, dan kita sudah berbagi satu dengan yang lain. Artinya kita menikmati berkat dari Tuhan dan kita mampu menjadi berkat bagi orang lain. Itu terjadi oleh karena sukacita dan Kristus ada dalam diri kita masing-masing. Karena itu saudara-saudari yang terkasih, biarlah kita diberkati untuk menjadi berkat. Kita semua umat yang telah ditebus oleh Tuhan akan menjadi berkat bagi saudara-saudara kita yang lain. Tuhan Yesus menyertai memberkati kita dalam setiap pekerjaan kita. Apapun yang kita lakukan dan apapun yang sedang kita kerjakan, biarlah itu menjadi sukacita, dan sukacita kita lakukan karena Tuhan selalu memberkati kita pribadi lepas pribadi. Dan pujilah Tuhan, hai kamu orang Batak, dan pujilah Tuhan, hari Minggu yang lalu kita sudah mulai beribadah, dan kita juga harus tetap selalu mengikuti protokol kesehatan yang telah dianjurkan kepada kita. Sebagai umat percaya kita harus patuh. Kepatuhan kepada peraturan pemerintah itu adalah juga kepatuhan kepada Tuhan. Jangan menganggap dirimu sendiri bijak, jangan menganggap sendiri kamu yang paling pintar, tetapi orang yang datang memuji menyembah Tuhan itu harus merendahkan hatinya, sama seperti Tuhan Yesus. Kalau kita baca Filipi 2 ayat 2 sampai dengan ayat 18 dan khususnya ayat 5 atau ayat 7, di sana kita lihat himnus perendahan diri Kristus. Di Solukodo rupa hatoban, dia itu menjadi hamba untuk melayani sesama, dan kita juga harus demikian. Rendahkan hatimu supaya Tuhan yang meninggikan engkau. Jangan jadi kita yang meninggikan diri kita, malah kita menjadi rendah di hadapan orang. Dimanapun kita berada, mematuhi peraturan itu juga menjadi berkat bagi orang yang membuat peraturan, terlebih lagi para petugas-petugas yang telah dihunjuk untuk membuat kita disiplin. Kiranya Tuhan memberkati kita senantiasa. Amin. Kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih atas berkat-Mu Tuhan, karena kami yakin bahwa firman-Mu itu adalah kabar baik dan menjadi berkat bagi orang-orang yang mendengarkannya, terlebih lagi bagi orang yang melakukannya. Biarlah kami menjadi pelaku firman-Mu, agar kami terberkati senantiasa dalam setiap pekerjaan kami, dan kami mampu menjadi berkat untuk sesama kami. Kami memuji Engkau, memuliakan Engkau Tuhan. Kiranya berkat-Mu turun, Roh Kudus-Mu datang, diam dalam hati kami. Kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bapa yang baik, terima kasih untuk kesempatan pertanyaan bersama dengan keluarga kami. Biarlah roh Tuhan diam di rumah kami. Biarlah Tuhan menyala-nyala, roh Tuhan yang selalu membangkitkan semangat kami untuk melayani Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 465 ayat 4. Bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu Tuhan dengan segala kekurangan kami, mengucap syukur dan terima kasih atas berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami, di mana kami boleh beribadah Tuhan pada malam hari ini.
Semuanya itu bukan karena hebat dan kuat kami, tapi karena begitu besar kasih-Mu kepada kami. Pada saat ini Tuhan, kami merasa khawatir di dalam kehidupan kami, di dalam menghadapi virus yang melanda dunia, khususnya kami bangsa Indonesia. Begitu juga berdampak kepada kami jemaat-Mu HKBP Jati Sampurna. Pada saat ini, malam ini Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu, bukakan mata, hati, dan pikiran kami. Bukakan pintu rumah kami masing-masing di mana kami beribadah. Sudah 3 bulan Tuhan di dalam rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau mau hadir Tuhan di tengah-tengah kami, mendirikan kerajaan surga di dalam rumah tangga kami. Tuhan, berikan kepada kami Tuhan hati yang takut akan Tuhan. Berikan kepada kami Tuhan supaya kami tetap berpegang teguh dan berpengharapan hanya kepada Tuhan saja. Supaya kami jangan menyombongkan diri di dalam kehidupan kami. Supaya kami dapat berjalan dengan Tuhan di dalam menghadapi COVID-19 yang melanda Indonesia ini, khususnya kami juga di HKBP Jati Sampurna. Tuhan, di masa pandemik ini Tuhan, kami berdiam diri di rumah kami masing-masing untuk mengikuti ibadah. Kami sangat merindukan Tuhan untuk beribadah di gereja-Mu, di tempat-Mu yang kudus Tuhan, di mana kami berencana akan mengadakan ibadah di gereja HKBP Jati Sampurna tanggal 21 Juni ini. Tuhan, berikan kepada kami hati yang rindu untuk dapat bersama-sama beribadah dengan saudara kami seiman di rumah gereja kami HKBP Jati Sampurna, supaya kami rindu Tuhan untuk datang dan kami tidak khawatir Tuhan, karena kami tahu bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami, bahwa Tuhan menemani kami, menjaga kami Tuhan di dalam ibadah kami, dan kami patuh mengikuti protokol kesehatan. Begitu juga Bapak, uluan kami, Amang Pendeta Resort kami, Amang Pendeta Sinaga Tuhan beserta keluarga, Amang Pangundian Siahaan beserta dengan keluarga, Inang Pendeta Krista Siahaan beserta dengan keluarga. Kami serahkan Amang dan Inang Pendeta kami ini hanya ke tangan pengasihan Tuhan. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan sukacita, cukupkan Tuhan apa ya kebutuhan daripada Amang dan Inang Pendeta kami ini. Di masa pandemik ini Tuhan, sungguh luar biasa Tuhan Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan ini terjadi di dalam kehidupan kami. Untuk kami lebih mendekatkan diri kepadamu, supaya kami lebih mengenal Tuhan di dalam kehidupan kami, supaya kami bisa lahir baru kembali dan dapat Tuhan berjalan dengan Tuhan. Jangan tinggalkan kami Tuhan untuk menghadapi semua yang terjadi di dunia, khususnya kami di Indonesia ini. Begitu juga Bapa di surga, saudara-saudara kami yang masih terpapar di rumah sakit oleh virus yang melanda negara kami. Tuhan lawat mereka satu persatu, karena kami tahu bahwa hanya Tuhan yang dapat menolong mereka, bahwa hanya Tuhan yang dapat menyelamatkan mereka, bahwa hanya Tuhan yang dapat memberikan kesehatan supaya mereka dapat kembali ke tempat masing-masing Tuhan, ke dalam keluarganya penuh sukacita dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Begitu juga Bapa,
para medis yang bertugas di rumah sakit, semua yang berperan di rumah sakit Tuhan, kami serahkan juga mereka ke tangan pengasihan Tuhan. Kau berikan kesehatan, sukacita, dan ketulusan hati untuk merawat para pasien yang ada di rumah sakit. Bapa di surga, begitu juga pemimpin negara kami ini, Bapak Presiden kami beserta keluarganya, Engkau berikan juga kesehatan. Begitu juga para menteri yang membantu Bapak Presiden kami, berikan ketulusan hati bagi mereka untuk membantu Presiden kami Tuhan, supaya mereka sehati sepikir untuk menjalankan roda pemerintahan di negara kami ini, supaya kami kembali Tuhan bangkit bersama dengan Tuhan. Biarpun kami berlainan agama Tuhan, di saat begini kami supaya berpegangan tangan, supaya kami berpegang teguh hanya ke tangan pengasihan Tuhan. Jangan lepaskan kami Tuhan. Begitu juga Tuhan para peneliti untuk vaksin virus corona ini Tuhan. Engkau berikan kepintaran dari Engkau Tuhan, supaya mereka dapat cepat menemukan vaksin untuk virus yang melanda kami. Kami yakin dan percaya semuanya ini terjadi atas izin Tuhan, supaya kami lebih mendekatkan kepada Tuhan. Ampuni kami Bapa, semua ini terjadi karena ulah kami manusia, karena tidak ketaatan kami kepadamu. Ampuni kami Tuhan, sudahilah Tuhan semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah doa pengharapan kami dan permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 716 ayat 1 dan ayat 3 sekaligus kita kumpulkan persembahan. Tutup pertanyaan kita, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita.
Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara-saudari hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat malam untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas. Horas.